Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalani kegiatan hari ini dengan sehat walafiat sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Hanifah Yuliasari SSMA dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Albar Siregar dari Departemen Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Perkembangan Olahraga Sepak Bola di Daerah Desa Simatorkis dan Sekitarnya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan membacakan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perkembangan Olahraga Sepak Bola di Daerah Desa Simatorkis dan Sekitarnya. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Perkembangan Olahraga Sepak Bola di Daerah Desa Simatorkis dan Sekitarnya dengan tepat waktu. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, saya selaku penulis tidak sedikit menemukan beberapa hambatan. Namun, berkat kerja keras, kekompakan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Sepak bola merupakan suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola ke berbagai daerah untuk diperebutkan oleh para pemainnya, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Di dalam permainan sepak bola, setiap permainan boleh menggunakan seluruh anggota badan, kecuali lengan dan tangan. Hanya penjaga gawang saja yang diperbolehkan menggunakan kaki dan tangan. Sepak bola merupakan permainan beregu yang masing-masing terdiri atas 11 pemain. Biasanya, permainan sepak bola dimainkan dalam 2 babak 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit. Di antara 2 babak tersebut, mencetak gol ke gawang lawan merupakan tujuan dari setiap kesebelasan. Suatu kesebelasan dinyatakan sebagai pemenang apabila kesebelasan tersebut dapat memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak dan kemasukan bola lebih sedikit jika dibandingkan dengan lawannya. Sepak bola adalah permainan paling populer di dunia. Terbukti dengan begitu banyaknya turnamen yang diselenggarakan di seluruh dunia, baik di tingkat negara maupun klub. Selain itu terdapat pula akademi-akademi sepak bola atau sekolah-sekolah sepak bola yang biasanya diperuntukkan untuk anak-anak hingga remaja. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak klub dan sekolah sepak bola. Di hampir setiap daerah terdapat sekolah sepak bola, termasuk di daerah Paluta, Sumatera Utara, lebih khususnya di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok. Terdapat sekolah sepak bola bernama SSB Anak Desa. SSB ini terbuka untuk anak-anak usia SD hingga SMA, mengadakan latihan setiap minggunya, Selasa dan jumlah dengan total peserta 40. Maka dari itu, penulis mengambil judul Perkembangan Olahraga Sepak Bola di Daerah Desa Simatorkis dan Sekitarnya. Rumus B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, yaitu 1. Bagaimana peran generasi muda dalam perkembangan olahraga sepak bola di Desa Simatorkis dan Sekitarnya. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya seperti apa saja yang dilakukan oleh anak-anak yang mengikuti SSB di Desa Simatorkis dan Sekitarnya terkait dengan perkembangan sepak bola di Desa Simatorkis. C. Tujuan penelitian.
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui peran generasi muda terhadap perkembangan olahraga sepak bola khususnya di desa Simatorkis dan sekitarnya. 2. Untuk mengetahui upaya seperti apa saja yang dilakukan terhadap perkembangan sepak bola di daerah Simatorkis dan sekitarnya. D. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat kita ambil dari pembuatan karya tulis ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat bagi penulis dalam penulisan karya tulis ini untuk menambah pengetahuan. 2. Manfaat bagi pembaca dalam karya tulis ini untuk acuan atau sarana pengembangan untuk wawasan pengetahuan penulis karya tulis. 3. Manfaat bagi lembaga dalam penulis karya tulis ini untuk menambah referensi di perpustakaan sekolah. Baik, saya akan melanjutkan. Bab 2. Kajian teori. A. Pengertian. Sepak bola, dalam bahasa Inggris football atau soccer, adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput ataupun rumput sintetis. Peraturan pertandingan secara umum diperbarui setiap tahunnya oleh induk organisasi sepak bola internasional atau FIFA yang juga menyelenggarakan Piala Dunia 4 tahun sekali. B. Teknik dasar sepak bola. 1. Menendang atau kicking. Menendang bola adalah salah satu karakteristik pemain sepak bola yang paling dominan. Tujuan utama menendang bola yaitu untuk mengumpan atau passing dan menembak ke arah gawang atau shooting. Dilihat dari perkenaan bagian kaki bagian dalam, menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki. 2. Menendang dengan kaki bagian dalam. Pada umumnya, teknik ini dipakai untuk mengumpan jarak pendek. 3. Menendang dengan kaki bagian luar. Pada umumnya, teknik menendang menggunakan kaki pada bagian luar digunakan untuk mengumpan jarak pendek. 4. Menendang dengan punggung kaki. Umumnya, menendang menggunakan punggung kaki dipakai untuk menembak ke gawang atau disebut shooting. 5. Menghentikan bola atau stopping. Menghentikan bola adalah salah satu teknik dasar pada permainan sepak bola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuannya menghentikan bola yaitu untuk mengontrol bola, yang termasuk di dalamnya adalah untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan juga memudahkan untuk passing. 6. Menggiring bola. Pada dasarnya, menggiring bola yaitu menendang terputus-putus atau pelan. Oleh karenanya, bagian kaki yang dipakai ketika menggiring bola sama dengan bagian kaki yang dipakai untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, serta menghambat permainan. Posisi tubuh ketika menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. C. Peran generasi muda dalam perkembangan sepak bola di desa Simatorkis dan sekitarnya. Mungkin pencinta sepak bola Indonesia sudah mulai bosan dan jenuh dengan segala kerisuan yang terjadi di persepak bolaan Indonesia. Yang mungkin menambah jenuh adalah ketika orang-orang yang berseteru demi tempat di organisasi bernama PSSI adalah orang-orang lama di persepak bolaan Indonesia. Mungkin yang menambah dahi para pecinta sepak bola nasional berciut adalah mereka-mereka berusia sudah ujur. Tak pantas memang orang-orang yang sudah berumur berdebat dan saling berebut kekuasaan. Bisakah generasi muda memegang peranan penting dalam olahraga sepak bola? Sangat bisa tentunya, apalagi melihat segala potensi yang ada di dalam sepak bola. Pertama, sepak bola adalah olahraga terfavorit di dunia yang tentunya Indonesia tidak sulit tentunya mendapatkan banyak penonton yang bisa digunakan sebagai sumber pemasukan. Kedua, sponsorship akan mudah sekali datang karena faktor favorit tersebut. Seperti negara Eropa, para sponsorship yang ramai-ramai mengajukan diri sebagai sponsor klub dengan gelontoran uang yang fantastis. Saya yakin generasi muda yang duduk di balik layar sanggup membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, minimal seperti perkembangan bola basket di Indonesia.
atau mungkin jauh lebih dari itu. Karena itu tadi, perkembangan bola basket di Indonesia atau mungkin jauh. Karena itu tadi, Young Talent with Creativity melakukan pembenahan terus-menerus dengan perencanaan yang lebih matang, namun tidak menunggu perencanaan yang sudah matang baru melangkah. Karena kalau segala sesuatu harus siap, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena terlalu banyak berpikir dan lupa untuk bertindak. Anak muda dan fresh graduate pikirannya masih kosong. Mereka akan selalu energik dan memunculkan gebrakan-gebrakan baru di persepak bolaan Indonesia. Terlepas dari unsur kepentingan, sudah saatnya generasi muda menggantikan generasi lama di persepak bolaan Indonesia agar persepak bolaan Indonesia lebih fresh dan lebih maju tentunya. Upaya perkembangan sepak bola di Desa Simatorkis dan sekitarnya. Sepak bola merupakan cabang olahraga terfavorit di dunia. Permainan si kulit bundar ini digemari oleh hampir semua kalangan, mulai anak-anak hingga orang tua, baik di perkotaan maupun pelosok desa, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara. Di pelosok desa, anak-anak bermain sepak bola dengan bola plastik. Bahkan ada yang menggunakan bola dari kantong kresek atau kulit pisang kering yang digulung berbentuk bundar menyerupai bola. Jika tak ada lapangan, warga pun cukup bermain bola di bawah kebun kelapa atau di sawah berlumpur. Tidak jarang, pemain bola berkelas dunia muncul dari pelosok desa. Contohnya Muhammad Salah, anak desa di Mesir berhasil meniti prestasi dari bawah hingga menjadi pesepak bola berkelas dunia. Pria kelahiran Negrik, sebuah desa pertanian di sebuah daerah terbukanya hijau 100 mil di utara Kairo, Mesir. Fokus pembinaan sejatinya pembinaan persepak bola sejak usia dini dan dilakukan dengan upaya sungguh-sungguh akan melahirkan para pemain handal yang mampu mengukir prestasi di level nasional, bahkan internasional. Jadi untuk melahirkan juara yang lain agaknya bukan sebuah mimpi. Maka dari itu, upaya pembinaan dan dukungan dari desa sangat dibutuhkan. Juga tidak hanya pemerintah desa yang berperan. Partisipasi dari generasi muda juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan olahraga sepak bola di Desa Simatorkis. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan sepak bola di daerah Desa Simatorkis. Di antaranya, sering diadakan event sepak bola setiap 1 tahun sekali, yaitu pada acara setiap bulan Agustus dalam rangka memperingati kemerdekaan. Bahkan saat ini, pemerintah Desa Simatorkis telah mengupayakan pembangunan dan perbaikan lapangan yang kedua kalinya. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Sepak bola adalah permainan beregu yang terdiri dari 11 pemain dan beberapa cadangan yang telah disediakan di pinggir lapangan oleh pelatih yang diberi batas oleh beberapa kompetisi. Dan di dalam permainan sepak bola ini sangat mengutamakan kerjasama dan kekompakan tim dalam bermain guna untuk memenangkan pertandingan. Untuk mencapai semua itu harus memiliki strategi dan formasi tim yang bagus sehingga kita dapat menyerang dan bertahan dalam pertandingan. B. Saran. Dari hasil kesimpulan di atas, maka kami mengharapkan agar pembaca dapat memberikan saran-saran yang tidak menutup kemungkinan dapat mendatangkan manfaat bagi karya tulis ini. Diharapkan 1. Diharapkan karya tulis ini bisa bermanfaat pada keilmuan yang selanjutnya yang akan menjelaskan lebih jauh tentang judul makalah ini. 2. Diharapkan pada karya tulis ini bisa dijadikan rujukan untuk pembaca dan pelajar manusia yang ada di dunia ini. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Simatorkis dalam pengembangan sepak bola. Maka dari itu, sepak bola tidak akan berjalan apabila generasi muda tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Saran dari penulis yaitu diharapkan kepada generasi muda untuk ikut aktif berpartisipasi dalam mengembangkan olahraga sepak bola di Desa Simatorkis dan sekitarnya. Dari kesimpulan di atas kita dapat mengetahui bahwa generasi muda berperan penting dalam perkembangan olahraga sepak bola di Indonesia. Presentasi saya, jika ada kesalahan kata atau pembacaan dalam membaca presentasi, saya sebagai penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena dimulai maka juga akan jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, masalah hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.